Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, seperti pujian yang kami nyanyikan, kami tidak akan pernah menyerah, karena kami percaya kepada janji kebenaran firman-Mu, bahwa Engkau selalu campur tangan atas seluruh pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hari ini kami mau duduk diam, mengingat kembali siapa Tuhan di dalam hidup kami, dan siapa kami di hadapan Tuhan. Jangan biarkan firman Tuhan hari ini berlalu diambil si jahat, atau oleh karena kami tidak sungguh-sungguh memfokuskan hati dan pikiran kami. Kasihani kami Tuhan yang lemah ini, supaya kami sungguh-sungguh memperhatikan firman-Mu, merenungkannya, dan terlebih melakukannya, sehingga hidup kami menjadi hidup yang berhasil dan beruntung, sehingga kami boleh terus memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan saat ini ke dalam tangan-Mu. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, dan juga setiap kami yang mendengarkannya, supaya keduanya boleh mendapatkan berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu. Hari ini firman Tuhan diberi judul Allah sumber kekuatan. Gampang diucapkan, faktanya kita akan belajar ya, dan membuktikannya bahwa benar-benar bahwa Allah adalah sumbernya kekuatan saya, bukan yang lain. Firman Tuhan diambil dari Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Saya akan membacakannya, Bapak Ibu dan saudara-saudara boleh memperhatikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Mengapakah engkau berkata demikian, hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku? Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu, tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah, dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, pernahkah Bapak Ibu saudara-saudara menantikan sesuatu, mengharapkan sesuatu, tapi kemudian pertama-tama semangat dan ujung-ujungnya menjadi bosan, menjadi marah karena sepertinya tidak ada kepastian. Misalnya anak-anak mahasiswa ya yang masih kuliah, kalau mau susun skripsi atau proposal, apa yang dilakukan? Pasti ketemu dosen ya. Pertama semangat, yes, sudah semester akhir, saya sudah mau nyusun skripsi, sebentar lagi lulus. Sudah terbayang itu toga, pindah gitu, orang tua datang, sudah terbayang. Tapi prosesnya, janji ketemu dosen, saya sudah sering ya dengar anak-anak curhat itu, menanti itu ya bisa bikin emosi Bu. Dosen janji jam 1 ya, bisa sampai jam 5 sore tidak datang. Janji hari ini, besok baru datang. Wah, saya bilang kamu nginap di kampus dong. Tidak Bu, saya pulang nih, sambil marah gitu. Terus kamu berhenti dong. Tidak Bu, besok datang lagi. Atau chat lagi ke dosennya. Sudah di chat dosen, tidak dibalas lagi. Sudah di email, tidak dibaca Bu. Emailku sudah sebulan tidak dibalas. Memang itu dosennya, bukan hanya mantan yang suka PHP. Dosen juga PHP ternyata. Begitu membosankan menunggu. Atau ibu-ibu, bapak ibu yang buka toko. Kok ada nggak ada pembeli Bu hari ini. Tiba-tiba ada pembeli datang. Bawa mobil, belinya banyak sekali. Tapi hutang Bu, ya udah nggak apa-apa lah, hutang Bu ya. Yang penting dia bayar gitu ya. Kan itu harapannya dibayar kan. Utang, bilangnya sebulan saya bayar Bu. Oke, yang belinya sebulan mau bayar. Sebulan ditagih, belum ada uang. Wah, lagi sepi, nantilah ditunda, undur seminggu lagi. Seminggu belum dibayar, sebulan belum bayar, 2 bulan, 3 bulan. Wah, yang buka toko mulai emosi ini. Bener ini gak ada uangnya. Tiba-tiba ya yang hutang itu jalan-jalan, pasang status ke Makassar, jalan-jalan kemana, ke luar negeri. Wah, mulai panas nih, hutang tidak dibayar, malah jalan-jalan. Nah, mulai marah. Menanti hutang bayaran saja bisa marah kita ya.
Itu namanya manusia itu tidak bisa diharapkan. Apalagi anak-anak dan muda zaman sekarang ya, kalau mendekati PDKT, nah ini pasti ini dari lirikan matanya udah suka sama saya, ini pasti suka sama saya Bu. Dia respon chat aja, responnya cepet tuh, nggak ada semenit ya, baru saya mau kirim dia udah balas. Bayangin ya, belum dikirim sudah dibalas. Saking anunya greget nungguin gitu loh, kapan ting tong balas. Wah ini pasti suka sama saya. Seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan didekati, dia pasang status, dia sudah berapa punya pacar. Maksudnya apa selama ini? Begitu bahagia seperti saya menantikan dia, ternyata dia sudah punya pacar. Aduh, manusia sering mengecewakan ya Bapak Ibu. Sering kali kita menantikan, mengharapkan pertolongan atau apapun yang dari manusia dan mengecewakan. Bahkan menanti menjadi hal yang membosankan. Tetapi hari ini kita belajar firman Tuhan. Menanti dengan penuh pengharapan kepada Allah adalah hal yang indah. Walaupun menantinya sama, tetapi berbeda. Karena oknumnya, orang yang kita nantikannya, pribadi yang menjadi sumber penantian kita berbeda. Manusia mengecewakan, uang mengecewakan. Kadang-kadang kita berpikir, kalau kalian bekerja ya, waktu pertama kerja belum pembicaraan gaji itu, kenapa nggak ditanya gajimu? Jangan Bu, saya tahu pasti gaji saya besar. Karena di toko itu ya, itu teman-teman yang lain juga gajinya besar. Oh, saya bilang, tidak dibicarakan di awal. Tidak Bu, kerja saja dulu. Begitu gajian, setengahnya dari temannya itu. Bisa mengecewakan ya. Atau mengharapkan, kalau saya punya uang ya, saya akan beli ini, beli itu, beli ini. Wah ini di akhir bulan ini ada ini harapan. Saya punya keluar tuh uang saya, dari manalah dibayarnya. Tiba-tiba akhir bulan ternyata sakit keras, bapaknya sakit, harus ke dokter, atau tiba-tiba anaknya ada pengeluaran yang besar. Wah, berharap kepada uang, berharap kepada manusia mengecewakan. Tetapi berharap kepada Tuhan kita tidak akan pernah mengecewakan. Mengapa? Kita akan belajar hari ini Bapak Ibu. Kata menanti di yang kita baca tadi, ayat tadi ya, dari bahasa Ibrani itu artinya kafah. Kalau dibaca tuh kafah, atau bahasa Inggrisnya wait confidently, menanti dengan penuh keyakinan. Kenapa? Karena kita menantinya di dalam Tuhan. Artinya apa? Artinya pusatnya penantian kita, pemeran utamanya itu bukan orang, bukan uang, bukan situasi, bukan ngarep-ngarepin yang terlihat, tetapi mengharapkan Tuhan yang memegang kendali. Kalau kita menantikan apapun di dalam hidup ini dan sumbernya adalah Tuhan, gak akan kecewa. Makanya kalau anak-anak mahasiswa yang iman kerohaniannya udah cukup kuat ya, sudah mengerti firman Tuhan dengan dalam, gak putus asa. Ditolak berapa kali, santai saja. Belum dapat pacar, santai saja. Toh nanti Tuhan akan kirim yang terbaik. Amin, amin. Wah yang jomblo amin itu paling keras. Kenapa? Karena menantinya di dalam Tuhan, tidak sembarangan. Sungguh-sungguh menanti pertolongan di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang hutangnya belum dibayar oleh customer, berdoa menanti di dalam Tuhan. Tuhan bisa gerakan hati orang untuk bayar nggak? Bisa. Nggak usah datang maki-maki, apalagi sambil bawa golok, apalagi bawa polisi. Jangan. Kecuali kalau dia tidak akan pidana ya. Kalau dia pidana sampai apa, itu urusannya negara pidana. Tapi kalau dia bilang belum bayar, bisa bayar Bu, doa supaya apa? Tuhan bisa gerakan hatinya. Karena kami sudah sering punya pengalaman begitu. Berdoa, Tuhan akan gerakan hatinya. Malu hati dia, bayar akhirnya. Bapak Ibu, pertanyaannya adalah kalau kita menanti dan sumbernya adalah Tuhan, Tuhan itu seperti apa? Tuhan macam apa yang bisa menjadi andalan kita, yang kita bisa menanti dengan penuh keyakinan? Kalau cuman bilang, ya Bu, saya percaya kepada Tuhan akan campur tangan. Tuhan seperti apa yang kita kenal? Tuhannya seperti apa karakternya, sifatnya? Hari ini kita akan bahas 3 saja. 3 yang menjadi karakter Tuhan yang harus kita ketahui supaya kita menantikan Tuhan dengan penuh pengharapan dan tidak kecewa. Karena kita mengenal dari ayat yang kita baca ini 3 sifat Tuhan. Yang pertama, Tuhan itu hidup dan berkuasa. Bapak Ibu, ini kitab Yesaya itu backgroundnya
bangsa Israel. Ayat-ayat ini ya ditulis ketika bangsa Israel di dalam pembuangan, di dalam jajahan Babel. Ingat khotbah minggu lalu? Pasti ada yang ingat ya, sedikit ingat boleh. Yang lupa, Ibu review ulang. Saya review ulang. Minggu lalu Pak Henry sudah khotbah kitab Yeremia. Ingat, Nabi Yeremia berbicara kepada bangsa Israel bahwa karena kamu melawan Tuhan, karena kamu menyakiti hati Tuhan, mereka dibuang, dijajah oleh bangsa Babel selama 70 tahun. Tuhan sudah kasih waktunya 70 tahun. Sesudah itu Tuhan akan bebaskan. Mereka akan terbebas dari bangsa Babel. Masalahnya orang Israel itu gak sabar. Ya, seperti kadang-kadang mungkin kita. Kenapa? Sudah tahu Allah itu memegang kendali, tapi mereka mengeluh, sehingga keluar ayat ini. Mengapa engkau berkata demikian? Ini Yesaya yang mewakili Tuhan sebagai nabi Tuhan menegur bangsa Israel. Israel itu sebutannya Yakub ya. Yakub itu Israel sama. Hai Yakub, dan berkata begini, hai Israel. Ini Israel yang ngomel. Hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Bayangin, mereka tuh komplain ke Tuhan. Mereka mau bilang, Tuhan tuh gak bisa lihat hidup saya, gak peduli. Saya tuh tersembunyi, Tuhan tuh matanya gak nyampe ke saya. Saya sudah berdoa, sudah sengsara, dijajah bangsa Babel, menderita, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Seolah-olah mereka mau komplain, marah ke Tuhan. Hati-hati ya, kalau kita marah ke Tuhan. Boleh gak sedih? Boleh. Tapi kalau mulai melawan Tuhan, marah dan mengatakan, Tuhan itu gak bisa lihat saya, Tuhan tuh gak peduli, saya tuh miskin, saya bodoh, saya jelek, saya gak akan diperhatikan. Tuhan akan perhatikan orang-orang kaya, Tuhan akan perhatikan orang-orang yang pintar, yang sekolahnya bagus, yang pelayanannya hebat. Saya pelayanannya kurang, nyanyi aja fales, ngomong aja fales. Bagaimana mungkin Tuhan bisa perhatikan saya? Hati-hati, karena tidak ada satu hal pun yang luput dari Tuhan. Bahkan ketika kita berpikir pun, jangan harap Tuhan tidak tahu. Tuhan tahu. Baru diam aja berpikir nih duduk. Tuhan tahu apa yang kita pikirkan. Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Sehingga ayat 28 dia katakan, tidakkah kau tahu? Kata Yesaya mewakili Tuhan. Tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Bukan berarti dunia ada ujungnya ya. Maksudnya itu dia menciptakan seluruhnya. Jangan pikir bumi datar ya. Bumi bulat ya, sudah dibuktikan oleh sains. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Jadi jangan pikir Tuhan pasti capek nih urus orang di dunia. Dia lelah kali Tuhan. Dia udah capek Tuhan. Tidak Bapak Ibu, Tuhan memegang kendali. Tuhan tidak pernah tidur. Dia begitu berkuasa. Ingat peristiwa Ayub, bagaimana Ayub berperkara dengan Tuhan. Ketika Ayub mengalami hal yang buruk, apakah Tuhan diam? Tidak. Tuhan yang mengizinkan. Tuhan yang kasih kesempatan kepada iblis untuk mengambil semua harta Ayub, mengambil anak dan anaknya 10 mati semuanya, hartanya habis, bahkan tubuhnya pun kena penyakit borok. Tuhan yang izinkan. Mengapa? Karena Tuhan tahu. Tuhan menguji Ayub dan Tuhan percaya iman Ayub sampai kemana. Jadi dia tidak pernah diam. Dia tidak pernah menunggu. Walaupun Ayub datang kepada Tuhan dan bicara ke Tuhan dan bernegosiasi sama Tuhan, sampai Tuhan membawa Ayub untuk melihat dunia ini. Bayangin, luar biasa Tuhan sabarnya kepada Ayub ya. Tuhan bawa Ayub ke penciptaan awal. Kalau Bapak Ibu baca kitab Ayub ya, di bagian akhir Tuhan datang kepada Ayub di sepoi-sepoi angin dan kemudian membawa Ayub melihat binatang-binatang ciptaannya di awal. Ada binatang yang besar seperti dinosaurus yang besar yang Tuhan ciptakan, buaya, semua binatang, dan Tuhan kasih lihat, siapa yang ciptakan ini semua? Kamu bisa kendalikan ini semua. Digigit semut aja ribut gitu loh. Tuhan gak bicara gitu, ini kita maksudnya. Dia menciptakan semuanya, dia pegang kendali. Kita sakit sedikit aja, flu, batuk, pilek, sakit perut, sakit mah, kita udah gak bisa apa-apa. Tapi kalau Tuhan, dia pegang kendali semuanya. Artinya tidak ada satu hal pun yang luput dari hadapan Tuhan. Dia hidup dan berkuasa. Dia bukan Allah yang mati. Cari dimanapun, agama manapun yang Allahnya
pemimpinnya hidup, bangkit, naik ke sorga. Nggak ada. Yesus membuktikan, dia mati. Mengapa? Karena menebus dosamu dan dosaku. Dia menyelesaikan dosa kita di atas kayu salib. Mati berhenti? Tidak. Dia bangkit pada hari ketiga, membuktikan dia bukan Allah yang mati, dia Allah yang hidup, dan dia berkuasa membangkitkan orang-orang, termasuk dirinya sendiri. Dia naik ke sorga dan menjanjikan tempat bagi kita yang setia dan percaya kepadanya sampai akhir. Kurang apa Tuhan kita? Kalau saat ini kita menderita, tapi Bu, menunggu dosen itu berat. Tahu saya. Menunggu jodoh itu berat, tahu. Menunggu orang bayar hutang itu berat, Bu. Emosi, Bu. Iya. Tapi percayalah, tidak ada yang lebih berat daripada meninggalkan Tuhan. Kalau kita sampai meninggalkan Tuhan atau kemudian berhenti mengharapkan Tuhan, nah itu yang berbahaya. Yang pertama, ingat baik-baik, Tuhan yang memegang kendali. Dia Allah yang hidup dan berkuasa. Satu-satunya cara untuk kita mempunyai kekuatan di dalam menunggu adalah seperti yang dilakukan oleh Asaf. Saya akan memberi satu contoh ya. Di Mazmur 73 ayat 3 sampai 12 saya akan bacakan ini. Ini mungkin bisa mewakili kita yang sedang mungkin menunggu sambil kok gak ada harapan ya Bu, sakit gak sembuh-sembuh, kenapa ini begini ya. Tapi kemudian lirik ke sebelah, agamanya beda, dia tidak sembah Yesus, tapi kok baik-baik saja. Kita akan belajar dari Asaf ya. Asaf dari awal sudah mengalami itu. Dia berkata ini Asaf ini kerjanya apa? Seperti Lisa ini, pujian ya. Artinya dia pelayanan di depan. Di Israel itu ada suku Lewi dan yang memuji, mimpin pujian itu Asaf ini pekerjaannya itu. Bayangin, dia pelayanan yang paling depan ya. Dia berkata gini, sebab aku cemburu kepada pembual-pembual. Cemburu kok ke pembual ya. Kalau aku melihat kemujuran orang-orang fasik, dia melihat orang fasik mujur. Sebab kesakitan tidak ada pada mereka, sehat dan gemuk tubuh mereka. Mungkin dia kurus kering. Mereka tidak mengalami kesusahan manusia dan mereka tidak kena tulah seperti orang lain. Sebab itu mereka berkalungkan kecongkakan dan berpakaian kekerasan. Jadi orang fasiknya jahat ya. Karena kegemukan kesalahan mereka menyolok, hati mereka meluap-meluap dengan sangkaan. Artinya tukang iri, jahat, tapi seperti mujur. Mereka membuka mulut melawan langit dan lidah mereka membual di bumi. Mereka gak percaya Tuhan, bahkan menghina Tuhan kita gitu loh. Sebab itu orang-orang berbalik kepada mereka, mendapatkan mereka seperti air yang berlimpah-limpah. Wajar gak? Orang kaya, raya, gak kenal Tuhan, pasti pengelilingnya banyak. Kalau ketemu, hey bos. Kalau lihat, hey bos, wah pokoknya apa yang dikatakan bos itu nomor satu. Walaupun dia gak kenal Tuhan, yang penting duitnya banyak, pengikutnya pasti banyak. Dan mereka berkata, bagaimana Allah tahu itu? Adakah pengetahuan pada yang maha tinggi? Menghina Tuhan ya. Kalau orang udah kaya raya tidak mau kenal Tuhan, biasanya cenderung menghina. Sesungguhnya itulah orang-orang fasik. Mereka menambah harta benda dan senang selamanya. Bapak Ibu, kita terberisik gak begitu? Dan kemudian dia bandingkan dengan dirinya nih. Sia-sia kata Asaf ya. Sama sekali, sia-sia sama sekali aku mempertahankan hati yang bersih. Kita berjuang kan? Kalau di dalam Tuhan berusaha mempertahankan hati yang bersih. Dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Artinya hidup kudus, dia berjuang tapi seperti sia-sia. Namun sepanjang hari aku kena tulah dan kena hukum setiap pagi. Seandainya aku berkata, aku mau berkata-kata seperti itu, maka sesungguhnya aku telah berkhianat kepada angkatan anak-anakmu. Tetapi ketika aku bermaksud untuk mengetahuinya, hal itu menjadi kesulitan di mataku. Saya beri sampai ayat ini, Bapak Ibu. Kita, kalau kalian yang susun skripsi, proposal, bandingkan dengan orang yang tidak kenal Tuhan, mungkin mereka cara-caranya curang, caranya tidak benar, tapi lancar jaya. Berapa kali saja konsul lulus, nggak perlu lakukan apa, padahal dia menyontek, dia kerjanya nggak benar. Atau kadang-kadang saya berharap kalian tidak menemui itu di kampus, karena saya pernah dengar dari teman saya bilang ada mahasiswa yang menjual tubuhnya kepada dosen demi untuk mendapatkan nilai. Mereka pakai segala cara untuk bisa lulus selesai kuliahnya.
Dan ketika kalian berjalan bersama dengan Tuhan, jujur, mempertahankan hidup bersih, susun proposal dengan sungguh-sungguh, bergumul, berdoa, gak tidur apa, dosennya tolak atau dipersulit, kadang-kadang bisa timbul seperti Asaf yang berkata, sia-sia aku mempertahankan hati yang bersih dan membasuh tanganku tanda tak bersalah. Sedangkan dia tidak mengenal Tuhan, sepertinya lancar saja, semuanya beres. Hampir-hampir kita seperti Asaf yang tergelincir. Tapi puji Tuhan, ada ayat 17 tadi yang mengatakan, ya saya akan baca lanjut ayat 17 itu ya. Sampai, nah ini poinnya, sampai aku masuk ke dalam tempat kudus Allah dan memperhatikan kesudahan mereka. Mereka tadi orang fasik. Sesungguhnya di tempat-tempat licin kau taruh mereka. Tuhan yang taruh mereka tempat licin, gampang tergelincir ya. Kau jatuhkan mereka sehingga hancur. Betapa binasa mereka dalam sekejap mata, lenyap habis oleh karena kedahsyatan, seperti mimpi pada waktu terbangun. Ya Tuhan, pada waktu terjaga, rupa mereka kau pandang hina. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya akan uraikan dengan sederhana karena ini Mazmur ya. Mazmur itu seperti puisi, tapi intinya kita harus tangkap intinya. Asaf iri sama orang yang fasik, orang yang tidak mengenal Tuhan. Seolah-olah dia menderita, dia berjuang. Hidup kudus itu sepertinya gak ada artinya. Karena yang terlihat mata, toko sebelah, orang sebelah gak kenal Tuhan, bisa pembelinya banyak. Teman yang tidak kenal Tuhan sepertinya lancar. Kita yang setengah mati, sepertinya kok sulit sekali gak beres-beres. Orang lain seperti sehat, saya kenapa sakit gak sembuh-sembuh, sudah berdoa gak sembuh-sembuh. Sampai Asaf lakukan apa? Dia masuk ke tempat kudus Allah. Selama dia tidak masuk ke tempat kudus Allah, jangan harap dia menemukan jawabannya. Ingat baik-baik, kita tidak akan pernah bisa menyelesaikan iri hati, dengki, amarah, kecewa sampai masuk ke tempat kudus Allah. Kuncinya di apa? Masuklah ke tempat kudus Allah. Perhatikan kesudahan mereka. Dia tahu dari mana memperhatikan kesudahannya? Dari firman Tuhan. Ketika masuk ke tempat kudus Allah dan membaca firman Tuhan, dia menemukan jawabannya bahwa Tuhan yang menaruh mereka di tempat licin seolah-olah lancar semuanya. Tetapi sesungguhnya mereka sedang dihancurkan Tuhan. Mereka akan binasa dalam sekejap mata. Walaupun kelihatannya belum binasa, tetapi Tuhan sudah menyiapkan kebinasaan bagi mereka. Karena apa? Karena mereka licik, jahat, tidak mengenal Tuhan. Saat ini mungkin terlihat oke-oke saja, bisa jalan-jalan, bisa ini, bisa itu. Percayalah, seperti yang Asaf bilang, ketika dia masuk ke tempat kudus Allah, dia tahu kesudahan dari orang-orang yang tidak mengenal Allah, yang hidupnya tidak benar. Tenang saja. Kalau saat ini proposal belum di ACC, hutang belum dibayar, tidak apa-apa. Yang penting masih bisa makan toh, gak apa-apa. Tuhan pasti tolong. Yang penting masih bisa makan, minum, hidup juga masih panjang. Yang kuliah masih umur masih muda, tenang saja, jodoh gak akan lari. Saya aja kuliah teologi umur 40 tahun. Saya pernah cerita ke beberapa orang kaget. Ibu, masa umur 40 baru sekolah teologi ya? Bukankah sudah tua sekali itu? Memang. Kalian belum umur 40 kan lagi kuliah. Nah, tidak ada yang melebihi saya. Bukan berarti saya ini memberi contoh, jangan putus asa. Saya memang S1 kuliah akuntansinya seperti kalian, lulus SMA langsung kuliah. Tapi kemudian saya mengambil keputusan sekolah teologi karena waktu itu saya sudah menikah sama Pak Henry. Habis menikah setahun kemudian punya anak, nggak bisa kuliah. Saya tunggu, menanti waktunya Tuhan. Sampai anak saya yang pertama udah SMA, Vena udah masuk SD kelas 6, baru saya mulai kelas 5, saya baru mulai kuliah. Tidak ada yang terlambat, percayalah, tidak ada yang terlambat. Semua akan indah pada waktunya. Jangan pernah iri dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ingat, ujung mereka adalah kebinasaan. Tuhan sedang menaruh mereka di tempat-tempat licin. Kalau licin tuh gampang terpleset, cuman belum terpleset aja. Kenapa? Karena Tuhan sedang menaruh mereka, kebinasaan mereka pada waktunya. Dan dia tidak pernah menipu, dan dia tidak pernah gagal. Bapak Ibu, yang poin yang pertama ya, ingatlah bahwa dia Allah yang berkuasa dan hidup dan memegang kendali. Yang kedua,
Yang kedua, Tuhan yang mau memberi kekuatan bagi kita. Di ayat 29 dikatakan, Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Maksudnya apa? Orang yang lelah, akui saja di hadapan Tuhan. Asaf masuk ke tempat kudus Allah. Mengapa? Karena dia tahu dia lelah. Tuhan hanya memberi kekuatan kepada kita yang lelah. Kalau kita merasa oke-oke aja, sudahlah hatinya iri, dengki, benci sama orang, merasa oke-oke lagi. Enggak apa-apa saya memang dia mah gitu, saya mah gitu, saya nggak peduli, saya pokoknya mah saya mah mau lawan dia caranya, oh dia ke Gunung Kawi ya, oh dia pakai cara-cara gitu ya, ya udah saya juga mau ikutlah Kristen tapi tetap aja ke dukun. Nah, yang gimana caranya supaya dosen juga mau ACC proposal skripsi saya, oh dia jangan jual tubuh lah, kebangetan kau jangan seperti di Jawa ya, berharap ibu tidak terjadi yang begini. Oh pakai sogok, oh ke dosen, sogok sana sogok sini, atau pakai cara-cara licik. Ikut juga lah, daripada saya sendirian bu, tinggal sendirian di angkatan, semua sudah selesai, saya belum, ya udah saya pakai cara-cara tidak benar juga lah. Kita tidak mengakui kelemahan kita. Kita tidak datang kepada Tuhan. Kalau kita marah, kalau kita merasa lelah, letih, lesu, datang padanya. Dia pasti memberi kekuatan. Karena dia berjanji memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada tiada yang berdaya. Next. Di Amsal 3 ayat 5 dan 6 dikatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Jangan pernah andalkan pikiran sendiri. Jangan pernah bilang begini, oh kalau dagang tuh bu gak bisa bawa Tuhan. Kalau namanya dagang tuh bu gak bisa jujur. Kata siapa? Saya sudah begitu mengenal banyak anak-anak Tuhan yang jalannya jujur dan kaya raya. Jalannya lurus bisa maju. Ya kalau tidak maju tidak apa-apa juga, yang penting bisa makan dan minum, karena tidak semua orang harus kaya raya. Ada orang yang hidupnya pas-pasan tapi setia sampai akhir, itu lebih baik daripada kaya raya tapi tidak mengenal Tuhan, atau jalan-jalannya bengkok. Lebih baik hidup lurus apapun situasi kita. Tuhan akan memberi kekuatan menjalani kehidupan kita. Tuhan akan memampukan kita untuk melewati hari-hari kita, karena Dia berjanji Dia adalah Allah yang memberi kekuatan kepada kita yang lelah. Kecuali yang tidak merasa lelah, yang tidak memerlukan Tuhan, yang mengatakan saya baik-baik saja. Enggak. Ada orang ya kalau selalu ditanya selalu haleluya. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, haleluya. Ada masalah? Enggak ada. Semua lancar bu. Padahal enggak. Karena dia berpikir, nah ini doktrin yang salah ya. Saya beritahu doktrin ini sangat mengerikan. Dulu saya masuk ke mengikuti aliran ini, syaratnya memegang doktrin ini. Semua yang dikatakan itu seperti kayak doa katanya. Jadi kalau lagi sakit bilangnya, gimana kamu sakit ya? Enggak, saya sudah sembuh. Seolah-olah kalau dia bilang udah sembuh itu udah pasti sembuh, walaupun dia masih sakit. Sampai ada hamba Tuhan ya, temannya Pak Hendri itu, istrinya sakit kanker. Dia menolak, denial, pokoknya nggak sakit katanya, nggak sakit, pokoknya dia tolak semua yang sakit tuh. Kanker, ini harus berobat. Udah kanker stadium payudara kalau nggak salah, stadium 4 ya. Sakit, bawa ke dokter. Memang berdoa, dia hamba Tuhan kan, dia berdoa, dia pokoknya percaya kepada perkataan. Ini pasti sembuh. Dokter diciptakan, obat diciptakan bukan bikin dosa. Boleh, kita boleh ke dokter walaupun kita andalannya Tuhan. Tapi kalau sakit ke dokter wajar. Tapi dia tidak mau, pokoknya mah dia percaya. Sampai akhirnya apa yang terjadi? Mati istrinya. Ketika mati, dia nggak mau temuin kami. Kami datang ke tempatnya untuk menguatkan. Maksudnya itu sudahlah kalau sudah meninggal atau apa. Nggak mau. Dia menolak bahwa perkataan dia itulah adalah kebenaran. Bukan perkataan Tuhan yang menjadi kebenaran, tapi perkataannya. Orang yang seperti ini tidak mengakui Tuhan tidak mengenal Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan kalau mengizinkan kita mengalami hal yang buruk di dalam hidup ini, bukan berarti Tuhan jahat. Seperti yang lagu tadi kita nyanyikan ya. Tapi Tuhan sedang menguji iman kita. Tuhan sedang ingin melihat kesetiaan kita. Kalau Tuhan kasih hujan pagi ini, Tuhan mau kasih lihat siapa yang imannya kalah dengan hujan. Kalau Tuhan izinkan mungkin sakit perut, tadi pagi saya sakit perut, saya udah bilang ke Pak Henry, aduh kenapa sakit perut, saya bilang jadi begini.
Apakah Tuhan mau melihat saya mendahulukan yang mana? Nyatanya sekarang sembuh, ya nggak tahu nanti. Ya kalau sakit lagi ya saya minum obat nanti. Bapak Ibu, Tuhan itu ingin melihat anak-anaknya. Kenapa Asaf diizinkan melihat situasi yang buruk? Kanan kiri orang tidak mengenal Tuhan, tapi sepertinya lancar jaya. Tuhan ingin mau kasih tahu Asaf, mau lihat iman Asaf, kesetiaan Asaf, sampai dia masuk ke tempat kudus dan mengakui kelelahannya. Itulah kuncinya. Akui dia dalam segala lakumu, akui kelemahanmu, akui kesedihanmu, akui bahwa engkau lemah, tidak berdaya, dan mulai kesal. Datang kepada Tuhan, baca firman Tuhan, maka kita akan bertemu dengan Allah yang hidup, yang begitu banyak janjinya di dalam firman Tuhan. Bagaimana Alkitab memaparkan peristiwa-peristiwa pertolongan Tuhan kepada orang-orang yang mengasihi Dia dan campur tangan Tuhan, dan ujung dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Itu yang kedua. Yang pertama tadi bahwa Tuhan adalah Allah yang hidup dan berkuasa. Yang kedua, Tuhan yang memberi kekuatan kepada kita. Dan yang ketiga, ingat baik-baik ya, yang ketiga sifat Tuhan adalah Tuhan yang ingin kita terus berharap padanya. Tuhan itu ya ingin kita terus berharap. Kenapa gambaran Tuhan itu seperti suami istri ya? Jemaat tuh digambarkan kalau dibaca Efesus ya. Jemaat tuh seperti istri, Tuhan tuh seperti suami. Karena kita nanti akan bertemu dengan Tuhan di pernikahan kudus, yaitu pernikahan anak domba. Itu istilah-istilah ya, supaya Bapak Ibu tahu. Ini gambaran supaya gampang mengerti ini. Sekarang saya tanya nih suami-suami, kalau ada istri ya yang sudah tidak mau lagi harap sama suami, nggak peduli, udah istrinya uangnya banyak, udah nggak peduli lagi, nggak pernah minta uang ke suami, nggak pernah ngomong sama suami, udah nggak peduli lah, seperti udah nggak punya suami. Jadi udah aja lu gua, kamu kesana, saya kesini, udah lagi tidak berharap. Kira-kira suaminya marah nggak? Marah. Bisa ujung-ujungnya cari yang baru kalau orang nggak kenal Tuhan ya. Kenapa? Karena Tuhan itu inginnya sama kita. Tuhan itu ingin kita sadar bahwa Dia adalah sumber kekuatan kita, bahwa Dia adalah Allah yang memegang kendali, bahwa Dia adalah penguasa, bahwa Dialah yang menyelamatkan hidup kita, bahwa Dialah yang sanggup memberi pertolongan kepada kita. Jangan harap yang lain, karena Tuhan adalah Allah yang pencemburu. Bukan cemburu buta ya, ingat ya, beda kalau pacarmu cemburu buta itu beda lagi, apalagi yang posesif. Tuhan itu sumber, Dia membuktikan bahwa Dia segala-galanya. Sehingga kalau kita berharap kepada yang lain dan tidak berharap kepada Tuhan, kita akan salah arah. Ayat yang 31 ini mengatakan, tadi yang kita baca natsnya, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Bapak Ibu, gambarannya Raja Wali. Next, saya mau lihat kasih Ibu ini. Bapak Ibu sekalian, ini gambarannya Raja Wali. Saya akan memberitahu Bapak Ibu tentang Raja Wali ya. Kenapa dipakai gambaran Raja Wali? Raja Wali ini adalah beda dengan burung-burung yang lain. Bedanya di mana? Ketika ada badai, ada topan, kalau burung lain langsung sembunyi ya. Kalau Raja Wali tidak, Bapak Ibu. Raja Wali itu burung yang begitu ada badai, itulah saat dia keluar. Karena dia nggak perlu gini lagi. Dia tinggal gini, badainya akan membawa dia. Dia cuma tebarkan sayapnya, maka badailah yang akan membuat dia gini kesana kemari, dan dia akan terbang di atas badai. Artinya apa? Dia mengatasi badai. Raja Wali ini bukan cuma dia keluar ketika ada badai, tapi dia mempunyai satu kelebihan lagi. Raja Wali ini bisa hidup sampai 70 tahun, burung yang luar biasa. Bagaimana dia bisa hidup selama itu? Dia mengalami transformasi. Peristiwa yang paling menyakitkan dialami oleh Raja Wali. Raja Wali ini punya satu sifat, ketika dia mulai lelah ininya, seperti tadi firman Tuhan, dia akan diam. Di mana dia diam? Di bukit yang tinggi. Dia akan mencari bukit-bukit batu dan dia akan sembunyi di situ, dia akan diam di situ. Menyusun kekuatan. Jadi kalau ada kekuatan lagi dia baru keluar. Sama dengan kita. Ketika kita mulai lelah, datanglah pada Tuhan. Gambaran Raja Wali ini luar biasa. Saya akan memaparkan ya. Raja Wali ini ada fasenya. Ketika dia berumur kurang lebih 30 sampai 40 tahun, apa yang terjadi? Paruh Raja Wali kan begini nih. Nah, paruhnya itu akan bengkok sampai ke leher. Karena saking udah tua begitu, panjang, dan kemudian bulunya akan lebat sehingga dia nggak bisa terbang lagi karena terlalu berat.
Apa yang terjadi? Dia akan transformasi. Itu paruhnya yang nempel sampai ke leher itu, dia akan cari gunung batu. Dia harus cari gunung batu. Dia akan terbang ke tempat tinggi, ke gunung batu, dan kemudian itu patoknya, paruhnya dia akan pukul-pukulkan ke batu itu. Terus diginiin terus. Kenapa? Supaya paruhnya patah. Sakit nggak? Sakit. Karena dia udah nggak bisa makan. Ketika umur 40 tahun, paruhnya udah bengkok sampai ke leher. Agak menyentuh leher ya. Kalau kalian cari di Google ketemu tuh. Susah makan. Dia nggak bisa makan lagi. Gimana makan coba kalau paruhnya udah sampai mau nyentuh leher? Dan terbang pun udah susah. Makanya dia harus bikin paruhnya patah. Dia harus patahkan paruhnya dengan cara memukul-mukulkan paruhnya ke gunung batu sampai patah. Kebayang gak? Itu menyakitkan sekali. Dia patahkan paruhnya. Setelah paruhnya patah, kemudian giginya akan mencabut semua kuku-kukunya. Kuku kakinya itu dia cabut semuanya, kuku-kukunya. Dia gigit-gigit, kukunya lepas sampai gak ada kuku. Dan tumbuh kuku baru, tumbuh paruh baru. Setelah kukunya tumbuh, kukunya ini akan mencabut bulu-bulunya. Bulu-bulu yang tebal itu dia akan rontokkan, dia akan cabut, dan itu menyakitkan sekali. Cabut semuanya sampai rontok. Itu terjadi berapa lama? Setengah tahun. Setengah tahun dia akan transformasi di gunung batu. Setelah setengah tahun dia berhasil melepaskan ini semua, baru akan tumbuh paruh yang baru, sayap yang bagus yang sudah tipis, dan kuku-kuku yang baru. Dia akan transformasi keluar lagi menjadi Raja Wali yang memasuki periode kedua sampai umur 70 tahun. Luar biasa ya Bapak Ibu. Kalau kita ya bisa mengerti bahwa Tuhan bermaksud melalui Nabi Yesaya menceritakan, menggambarkan Raja Wali sebagai orang yang tidak pernah lelah, yang tidak pernah lesu, yang kekuatannya selalu ada. Karena kita berharap kepada Allah yang hidup, Allah yang ingin kita terus berharap kepadanya, Allah yang ingin memberi kekuatan kepada kita bagi kita yang letih lesu dan berbeban berat. Adakah kita mengakui Tuhan dalam hidup kita? Ibrani 10 ayat 36, ini ayat terakhir saya akan bacakan. Sebab kamu memerlukan ketekunan, supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Jangan berhenti tengah jalan. Kalau kita berhenti di tengah jalan, itu artinya kita tidak tekun. Kalau kita berhenti berharap kepada Tuhan, di awal kita semangat melayani Tuhan, di awal kita semangat ikut ibadah, pelayanan, tapi kemudian ketika kekecewaan datang, ketika kepahitan datang, ketika putus pacar, ketika keluarga mengecewakan, ketika tidak ada uang, mulai meninggalkan Tuhan, maka kita tidak akan pernah memperoleh apa yang Tuhan janjikan bagi orang-orang yang tekun dan setia sampai akhir. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh diingatkan firman Tuhan, bahwa Engkau mengharapkan kami, bahwa Engkau adalah Allah yang memegang kendali atas hidup kami, memegang kendali atas seluruh dunia ini, karena Engkau yang menciptakannya, karena Engkau yang memegang, Engkau yang Allah yang peduli kepada kami, anak-anak-Mu. Tuhan, kalau saat ini kami mengatakan kami lelah, kalau saat ini kami mengatakan mungkin kami menghadapi persoalan yang belum ada jalan keluar, lihatlah hati anak-anak-Mu, jemaat-Mu saat ini. Bapak Ibu, saya memberi waktu kepada kita untuk berdoa secara pribadi. Datang padanya, ungkapkan isi hati kita. Kalau saat ini mungkin engkau mengharapkan pertolongan Tuhan dan sepertinya belum ada jawaban, tetaplah berharap padanya. Percayalah bahwa Dia Allah yang peduli, bahwa Dia Allah yang akan menjawab tepat pada waktunya. Percayalah bahwa Dia sedang menguji kita untuk melihat kesetiaan dan ketaatan kita, kasih kita kepadanya. Jangan berhenti datang ke hadiratnya yang kudus. Jangan berhenti berdoa. Jangan berhenti membaca firman Tuhan. Jangan biarkan dunia merenggut imanmu. Jangan biarkan kepahitan melenyapkan harapanmu. Datang padanya. Tuhan, terima kasih. Terima kasih karena kami tahu Engkau Allah yang hidup di dalam hidup kami. Hadirlah di dalam pergumulan anak-anak-Mu. Jangan biarkan
kami mengalami kepahitan dan meninggalkan-Mu. Tangkap kami kembali Tuhan. Patahkan kaki kami kalau perlu, seperti Engkau mematahkan kaki domba yang bandel, sehingga kami boleh kembali kepada Engkau tanpa kaki domba itu di dalam gendongan-Mu. Kami rindu Tuhan berada di dalam dekapan hadirat-Mu, di dalam kekuatan sayap-Mu, di dalam kasih-Mu, di dalam hangatnya pelukan seorang Bapa yang memanggil kami sebagai anak-anaknya. Terima kasih Tuhan untuk jaminan penyertaan-Mu dalam hidup kami. Kami serahkan setiap pergumulan jemaat-Mu di tempat ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita